Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada hari ini kami bertiga akan mengadakan proses coaching. Ada yang sebagai pengamat, ada yang sebagai coach, dan ada yang sebagai coach. Saya sendiri bernama Hasan Sanu, CGP Angkatan 6 dari SDN 1 Rotulindo dengan pengajar praktik Ibu Rahmawati dan fasilitator Muhammad Paslowongi. Ya, silakan Ibu Rini perkenalkan nama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rini Eka Kurniawati. Saya adalah calon guru penggerak Angkatan 6 Kabupaten Tojo Ngauna dengan pengajar praktik Ibu Rahmawati Sadi dan fasilitator Bapak Muhammad Pasalawoni. Saya berasal dari SMA Negeri 1 Ampana Kota. Demikian Ibu Nini. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nurhani Hamzah. Saya adalah calon guru penggerak Angkatan 6 Kabupaten Tojo Una Provinsi Sulawesi Tengah. Pengajar praktik saya Ibu Selvi Muhammad dan instruktur Bapak Muhammad Pasalomi. Saya berasal dari SMA Negeri 1 Kota. Ya, baiklah, untuk sesi pertama percakapan ini saya berperan sebagai pengamat, Ibu Rini sebagai coach, dan Ibu Nur Hafni sebagai coach. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ibu berdua yang cantik-cantik. Waalaikumsalam Pak Hasan. Pak Hasan. Ya, hari ini kita akan mengadakan coaching. Saya berperan sebagai pengamat, Ibu Rini sebagai coach, dan Ibu Nur Hafni sebagai coach. Ya, benar sekali Pak. Oke, sudah betul peran kita ini? Iya, benar sekali. Jangan lupa ya Bu Rini, nanti pada kegiatan coach ada beberapa hal yang harus diperhatikan seperti presence atau kehadiran penuh, mendengarkan aktif, dan mengajukan pertanyaan berbobot. Jangan lupa juga sebentar menggunakan alur tirta, jadi ada tujuan, ada identifikasi, ada rencana aksi, dan tanggung jawab. Saya rasa cukup jelas ya Bu? Ya, sangat jelas sekali Pak. Ya, oke, baik. Silakan Bu Rini. Assalamualaikum Bu Nur Hafni, apa kabar nih? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Ibu Rini. Alhamdulillah, kabar baik Bu. Ya, supaya lebih akrab saya panggilnya Ibu Nining saja ya. Iya Bu Rin. Saya minta waktunya nih Bu, boleh kan? Untuk melakukan coaching karena ada beberapa hal yang akan saya utarakan. Iya, ada apa nih Ibu Ning? Mungkin Ibu Ning bisa ceritakan secara lebih detail apa masalah yang mungkin Ibu Nining utarakan tersebut. Ya, jadi begini Bu, kemarin saya diberi tugas tambahan pada bagian kurikulum di bidang IT. Program ini memungkinkan agar setiap guru di sekolah saya, yakni SMA Negeri 1 Ampana Kota, dapat mengembangkan diri dalam bidang IT, sehingga nantinya memudahkan mereka dalam mengelola nilai dengan memanfaatkan aplikasi Eraport. Tapi masalahnya ada beberapa guru yang yang tidak mau mensukseskan program yang saya usulkan ini. Mereka merasa apatis terhadap teknologi. Baik, kalau saya dengar tadi dari penuturan Ibu Nining bahwa ada beberapa rekan guru yang apatis terhadap perkembangan teknologi. Kalau boleh saya tahu, kenapa sampai Ibu beranggapan demikian? Ya, ketika saya mengadakan kegiatan IHT tentang program tersebut di aula sekolah, ada beberapa rekan guru yang tidak mau mengikuti kegiatan tersebut dengan berbagai alasan mereka. Ada yang tidak mau memakai aplikasi yang diberikan dengan alasan katanya terlalu ribet gitu. Mereka lebih suka menggunakan sistem manual
dengan menggunakan kertas. Mereka tidak mau melakukan perubahan teknologi, padahal di zaman sekarang kita tidak bisa menutup mata dan telinga dengan perkembangan yang ada sekarang ini. Berarti kalau saya dapat tarik kesimpulan, tujuan dari pembicaraan kita kali ini, Ibu Ning ingin semua guru dapat mengikuti program yang sudah Ibu Ning rencanakan, sehingga nantinya semua guru dapat memanfaatkan aplikasi e-lapor untuk pengelolaan nilai ya Bu? Iya, benar sekali Bu Rin. Saya harap melalui program ini semua guru mahir dalam memanfaatkan aplikasi e-lapor ini. Apa kira-kira yang dapat Ibu Ning lakukan untuk mengatasi hal tersebut? Apa ya Bu? Rencana saya akan melakukan IHT tambahan. Sebelumnya saya sudah melakukan IHT itu. Tentunya setelah saya berkoordinasi dengan kepala sekolah, kemudian saya juga akan melakukan bimbingan persuasif pribadi kepada beberapa rekan guru yang belum mahir menggunakan IT ini. Saya juga akan memberikan waktu walaupun di luar jam sekolah. Kemudian jika ada rekan guru yang ingin berkonsultasi terkait masalah IT tersebut. Wah, sangat luar biasa. Kalau saya boleh tahu, program yang Ibu rencanakan ini kalau dari skala 1 sampai 10, kira-kira untuk sekarang Ibu berada di skala yang mana? Berapa ya? 7 kali Bu Rin. Oh, skala 7 ya Bu. Berarti sedikit lagi kita bisa mencapai ketercapaian penuh dari program tersebut ya. Jadi luar biasa itu yang mau dilakukan sama Ibu Nining. Ada IHT tambahan, kemudian ada pendekatan persuasif atau secara pribadi, kemudian ditambah lagi Ibu akan membuka ruang konsultasi walaupun di luar jam sekolah ya Bu. Luar biasa Ibu Ning. Saya salut dengan rencana yang dikemukakan oleh Ibu Nining tersebut. Kalau boleh tahu kapan kira-kira rencana tersebut akan Ibu laksanakan? Iya, kalau rencana pelaksanaan IHT itu kemungkinan akan saya lakukan di awal semester karena ini pelaksanaan IHT yang berikutnya yang sebelumnya sudah saya lakukan. Kemudian kalau untuk ruang konsultasi kebetulan besok kami akan mengadakan penginputan rapor. Saya mulai besok insya Allah saya akan buka ruang konsultasi tersebut. Sedangkan pendekatan persuasif lebih bersifat kondisional, tergantung dari kondisi di lapangan. Baik Bu Ning, kalau saya lihat ini akan dilaksanakan mulai besok ya dengan membuka ruang konsultasi dan pada awal semester Ibu Ning akan memberikan IHT tambahannya. Kira-kira masih adakah strategi yang Ibu Nining pikirkan? Saya akan berkonsultasi dengan kepala sekolah supaya dapat memberikan penguatan kepada semua guru agar mensukseskan program ini. Oke, berarti nantinya diharapkan ada penguatan dari kepala sekolah tentang program ini ya Bu. Selanjutnya siapa saja kira-kira yang bisa membantu Ibu untuk melaksanakan komitmen ini nantinya? Ya, baik. Dalam melaksanakan program ini, saya dibantu oleh beberapa teman saya di bidang kurikulum yang melek IT-nya sehingga saya bisa optimal dalam melaksanakan aksi ke depannya.
Wah, saya rasa apa yang sudah Ibu Nining kemukakan itu melihat dari perkembangan rencana aksi yang akan dilakukan Bu Ning, apakah bisa tidak kita jadwalkan untuk coaching selanjutnya supaya saya bisa mengetahui keberhasilan dari rencana yang akan dilaksanakan oleh Ibu Nining tersebut. Ya, baik Bu Rin. Untuk pelaksanaan coaching selanjutnya boleh saya laksanakan, kita lakukan kembali setelah selesai penginputan e-rapor ini, karena saya akan melakukan pendampingan individu seperti itu yang pertama saya lakukan. Kemudian yang berhubungan dengan IHT nantinya setelah di awal semester boleh ya Bu Rin kita saya di coaching kembali. Oke ya, berarti setelah selesai penginputan nilai di aplikasi Elapror, kita akan melanjutkan ngobrol-ngobrol kita lagi ya Bu Ning. Luar biasa Ibu Ning, sudah mampu membuat aksi-aksi yang baik untuk menyelesaikan permasalahan yang dimiliki oleh Ibu Nining. Harapannya semoga rencana tersebut dapat terrealisasikan dengan baik sehingga semua guru di sekolah Ibu Ning dapat menggunakan aplikasi Elapror dengan secara maksimal. Terima kasih ya Bu atas waktu dan bincang-bincangnya. Jika ada salah kata, saya mohon maaf. Sampai ketemu setelah selesai proses penjemputan e-lapor untuk kita melakukan sesi coaching kembali. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baiklah, saya sebagai pengamat akan memberi komentar. Saya melihat sangat luar biasa ya proses coaching di antara coach dan coaching sangat bagus sekali. Semua masalah itu saya lihat kontekstual, kemudian logis. Jadi dari cara memberikan pertanyaan, memancing, identifikasi, kemudian jawaban dari Ibu Nur Hafni sangat logis juga, dan itu luar biasa. Kemudian alur Tirta juga tersana dengan bagus, ada tujuan tadi, kemudian ada identifikasi, kemudian menanyakan komitmen. Kalau saya boleh tahu, ini kalau 1 sampai 10 nilainya itu, kalau saya ingin kasih tahu, saya kasih nilai ini, Ibu berdua ini 10 plus, mantap, luar biasa. Terima kasih Pak Hasan. Terima kasih Pak Hasan. Assalamualaikum Pak Hasan, Ibu Rini. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam Ibu Nur Hafni. Bagaimana kabarnya nih? Alhamdulillah baik. Baik ya, hari ini kita akan melakukan proses coaching di mana coachnya Pak Hasan Sanul, kemudian coachnya Ibu Rini Eka Kurniati. Bagaimana perasaannya Pak Hasan hari ini, Pak? Perasaan saya hari ini senang dan penasaran karena saya akan melakukan proses coaching. Apakah saya akan berhasil nanti atau tidak, itu yang bikin saya jadi penasaran. Ya. Begitu kira-kira. Perasaan senang campur penasaran, Pak ya? Iya. Ada dua perasaan. Iya, karena akan menjadi coach pada kegiatan coaching atas Ibu Rini. Iya. Semoga kegiatannya berhasil dengan baik ya Pak. Iya, insya Allah, insya Allah. Ya. Kira-kira apa nih yang sudah Bapak persiapkan? Saya akan melakukan coaching ini dengan Ibu Rini dengan alur Tirta, yaitu dengan ada tujuan, ada identifikasi, ada rencana aksi, kemudian ada tanggung jawab di dalamnya. Itu yang saya harapkan. Iya, baik. Selain alur Tirta, jangan lupa juga 3 kompetensi inti ya Pak dalam praktik coaching. Iya, insya Allah. Yakni kehadiran guru, kemudian aktif mendengar, dan pertanyaan yang berbobot tentunya harus dilaksanakan. Oke, siap Bu, siap. Baik Pak, selamat
Assalamualaikum Ibu Rini, bagaimana kabar hari ini? Hasan, ya alhamdulillah baik Pak Hasan. Ya, kemarin saya dengar Ibu Rini menghubungi saya untuk mengadakan coaching. Sebenarnya tujuan pelaksanaan coaching kali ini apa ya Bu? Saya sebenarnya tidak ada permasalahan Pak. Hanya saya ingin mempersiapkan diri saya untuk pembelajaran di semester genap nanti. Oh, berarti tujuan dari pelaksanaan coaching adalah Ibu Rini ini menemukan ide baru untuk pembelajaran di semester depan ya. Iya Pak, karena menurut saya selama ini pembelajaran saya di kelas hanya begitu-begitu saja. Jadi saya ingin ada ide baru terhadap pembelajaran saya di kelas. Kira-kira kesempatan apa yang Ibu miliki sekarang untuk melakukan kegiatan ke depannya? Kesempatan ya Pak. Mungkin di sini saya ingin agar murid yang saya ajar itu jadi lebih aktif dalam pembelajaran, kemudian mereka dapat menunjukkan pemahaman yang lebih terhadap materi yang saya ajarkan. Oh, berarti pembelajaran yang berpihak pada murid ya. Iya. Jadi langkah ke depannya seperti itu ya. Kalau Ibu melihat posisi Ibu sekarang ini dengan skala 1 sampai 10, Ibu Rini merasa ada di posisi mana ya? Kira-kira ya Pak, mungkin saya merasa ada di posisi 7. Nantinya setelah melaksanakan rencana aksi, setelah proses coaching ini, saya ingin saya akan berada di posisi 10. Ya, itu bagus. Ya, rencana yang luar biasa. Ya, tinggal 3 langkah lagi akan sampai ke tujuan. Nah, itu bagus sekali. Kira-kira apa sih kekuatan yang Ibu miliki? Kekuatan yang saya miliki, saya ingin menerapkan metode pembelajaran yang menarik dan menimbulkan murid itu rindu belajar. Model pembelajaran yang coba saya lakukan adalah discovery learning dengan menggunakan video-video pembelajaran yang saya buat sendiri. Kira-kira peluang yang akan Ibu lakukan itu bagaimana ya? Peluang ya, kalau peluang di sini yang dimunculkan murid ya Pak, melalui model pembelajaran discovery learning dengan menggunakan video pembelajaran yang saya buat sendiri, yang akan saya terapkan kepada murid. Saya harapkan murid saya itu lebih berkreasi dan memiliki kemampuan untuk di bidang kognitifnya itu meningkat. Mungkin seperti itu Pak. Oh, oke. Kemudian dalam melakukan rencana ke depannya, tentunya banyak tantangan ya akan Ibu hadapi. Kira-kira bagaimana solusinya Ibu menghadapi tantangan tersebut? Untuk menghadapi tantangan ketika misalkan dalam pembelajaran, saya akan mengarahkan murid untuk mencapai tujuan pembelajaran. Jadi saya hanya akan bertindak sebagai fasilitator yang akan membimbing murid-murid saya untuk menemukan konsep-konsep melalui model pembelajaran discovery learning. Berarti untuk rencana Ibu untuk pembelajaran semester depan apa ya? Sepertinya seperti yang tadi saya paparkan, saya akan menerapkan model pembelajaran discovery learning yang saya akan kolaborasikan dengan menggunakan video-video pembelajaran yang saya buat sendiri. Kira-kira adakah rencana lain yang Ibu pikirkan yang bisa dijadikan alternatif untuk masalah itu? Iya Pak, selain menggunakan model pembelajaran yang berpihak pada murid tadi, saya juga akan menerapkan pembelajaran dengan menerapkan roda emosi. Jadi di sini pembelajaran sosial emosional. Nah, papan roda emosi itu akan saya pajang di depan kelas. Kemudian ketika murid-murid saya datang, mereka dapat mengisi perasaan mereka di setiap hari itu bagaimana. Jadi mereka tunjukkan pada papan roda emosi tersebut. Hal ini saya lakukan bertujuan untuk menstabilkan perasaan dan emosi murid-murid saya. Selain itu, saya juga akan menyelingi pada pembelajaran itu dengan teknik stop yang berfungsi untuk menstabilkan perasaan murid-murid saya. Ya, itu bagus, rencana Ibu bagus sekali. Kira-kira bagaimana dengan jangka waktu pelaksanaan rencana ini? Ya,
Mungkin akan saya laksanakan sekitar bulan depan ketika pelaksanaan pembelajaran di semester genap dimulai. Kalau menurut Ibu Rini, apa ukuran keberhasilan dari rencana ini? Saya rasa saya tidak akan merubah perencanaan yang telah saya buat di semester ganjil kemarin. Jadi ukuran keberhasilannya itu masih tetap sama, tapi sepertinya saya hanya akan menambahkan model-model pembelajaran yang menyenangkan dan berpihak pada murid pada rencana pembelajaran saya. Kalau komitmen Ibu sendiri bagaimana? Komitmen saya sesuai dengan jangka waktu tadi, yaitu pada awal pembelajaran di semester genap saya akan melakukan rencana-rencana yang sudah saya paparkan tadi, Pak. Baik, kira-kira adakah orang yang dapat Ibu ajak bekerja sama untuk membantu program Ibu ini? Ya, saya akan meminta bantuan untuk wali kelas, guru BK, kemudian saya akan berkolaborasi dengan sesama rekan-rekan guru matematika di sekolah saya. Mungkin seperti itu, Pak. Untuk tindak lanjut sesi coaching ini, bagaimana ya Bu kira-kira menurut Ibu? Saya tentunya akan melaksanakan rencana saya sesuai dengan tujuan, kemudian mungkin saya akan minta lagi kesediaan Bapak untuk mengcoaching saya setelah pelaksanaan pembelajaran di semester depan itu berjalan sekitar 1 bulan. Oke, saya siap Bu. Semoga Ibu dapat melaksanakan rencana aksinya sehingga anak-anak senang dengan metode yang Ibu terapkan. Saya kira cukup sesi coaching kita kali ini. Semoga dapat memberi manfaat bagi kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, baik Pak Hasan dan Ibu Rini. Terima kasih sudah melakukan proses coaching. Pak Hasan dalam pelaksanaan coaching sangat mengena ya Pak, sampai dengan menemukan solusi yang ingin dicapai. Secara keseluruhan, saya juga dapat melihat kehadiran penuh Pak Hasan. Kemudian Bapak juga dapat mendengar aktif dengan menunjukkan rasa tertarik dan empati terhadap hal yang dibicarakan. Juga mampu menggunakan pertanyaan berbobot. Kalau boleh saya tahu, alur tirta pada coaching ini apa saja ya Pak? Jadi alur kita yang saya lakukan yang tadi adalah ada tujuan, kemudian identifikasi, kemudian ada rencana aksi dan tanggung jawab melalui pertanyaan-pertanyaan yang saya ajukan kepada Ibu Rini. Iya, luar biasa Pak. Kalau skala 1 sampai 4 saya bisa berikan skala itu 1 sampai 4 Bapak. Semoga coaching ini bisa berlanjut untuk rekan maupun murid yang lainnya ya Pak. Iya, ya Bu. Ya. Assalamualaikum Ibu Nur Hafni dan Pak Waalaikumsalam Hasan. warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baiklah. Pada kesempatan ini kita akan melakukan proses coaching di mana saya akan bertindak sebagai pengamat, Ibu Nur Hafni akan bertindak sebagai coach, dan Pak Hasan akan bertindak sebagai coach. Ya, hari ini Ibu Nur Hafni akan melakukan proses coaching sama Pak Hasan ya. Jangan lupa ya Bu Nur Hafni, nanti pada kegiatan coaching ada beberapa hal yang harus diperhatikan sebagai presence atau kehadiran penuh, mendengarkan aktif, dan mengajukan pertanyaan berbobot. Jangan lupa juga sebentar menggunakan alur tirta ya Bu. Jadi ada tujuan, identifikasi, rencana aksi, dan tanggung jawab. Baik, saya rasa cukup jelas ya Ibu. Sangat jelas. Terima kasih. Assalamualaikum Pak Hasan, bagaimana kabarnya hari ini? Waalaikumsalam, alhamdulillah, kabar baik Bu. Ya, sebelum kita lakukan pembicaraan kita hari ini, tentunya Bapak tahu apa maksud dan tujuan pembicaraan kita kali ini. Iya Bu, maksud saya begini, saya akan membicarakan permasalahan yang sedang saya hadapi di kelas dengan tujuan ingin mencari solusinya. Selanjutnya, rencana Bapak bagaimana? Rencananya saya ingin Ibu membantu saya mencari solusi dari masalah yang saya hadapi ini Bu.
Baik, baik. Saya siap kok bantu Bapak. Coba Bapak ceritakan masalahnya bagaimana? Jadi begini Bu, permasalahan terletak pada pelajaran matematika. Kalau di SD itu kita semua mengajar mata pelajaran. Nah, tapi yang saya ambil di sini pelajaran matematika karena sebagian besar murid-murid saya itu mengalami kesulitan memahami soal matematika dalam bentuk soal-soal cerita atau dalam bentuk soal literasi. Begitu, Bu. Oh, begitu ya. Apakah masalahnya sebatas pemahaman soal saja, Pak? Nah, selain itu, ada kesulitan dalam memahami soal juga dalam menentukan operasinya, Bu. Ya. Apa dampak bagi murid-murid Bapak? Ya, dampaknya itu sangat besar, Bu. Jadi anak-anak tidak mampu merubah soal literasi ke dalam bentuk soal numerasi. Nah, mereka bingung menentukan bentuk operasinya. Mau ditambahkan kah, atau mau dikurangi, mau dibagi, atau mau dikali. Itu yang mereka sulit. Jadi proses operasi itunya terganggu, tidak bisa mereka laksanakan karena tidak tahu itu yang mau diapakan itu soal. Begitu kira-kira, Bu. Kira-kira apa yang sudah Bapak lakukan dalam menyelesaikan masalah tersebut? Ya, saya sudah coba identifikasi dengan mewawancarai beberapa murid. Jadi ada yang menjawab bahwa mereka malas membaca soal tersebut. Ada juga yang mengatakan bahwa sulit memahami kalimatnya, sehingga kesulitan menentukan operasi hitungnya. Begitu kira-kira, Bu. Ya, selanjutnya apa langkah yang Bapak ambil setelah mengidentifikasi murid-murid Bapak? Jadi saya mencoba membuat soal literasi dengan kalimat-kalimat sederhana. Oh, begitu ya, Pak. Hasilnya bagaimana? Kalau hasilnya belum memuaskan, Bu. Cuman sebagian kecil saja yang paham. Jadi saya belum puas. Kira-kira apalagi usaha yang sudah Bapak lakukan? Ada hal lain yang saya lakukan, yaitu mewawancarai beberapa murid yang mampu memahami soal-soal literasi dengan mudah. Dan saya dapat masukan yang berharga. Mereka mengatakan bahwa mereka memang suka membaca. Jadi ada waktu senggang, mereka rajin membaca. Jadi murid-murid seperti itu yang bisa menyelesaikan soal-soal literasi. Begitu, Bu. Oh, setelah mendapat masukan dari murid-murid Bapak, peluang apa yang bisa Bapak ambil untuk mengatasi masalah ini? Kemungkinan saya akan melakukan memulai pembelajaran matematika kurang lebih 10 menit. Ya, sebelumnya saya akan membudayakan literasi ya. Jadi ada pojok literasi sebelum memulai pembelajaran matematika dengan membaca beberapa soal-soal matematika yang kontekstual. Kira-kira begitu. Wow, ide yang bagus tuh, Pak. Bapak boleh mencoba peluang tersebut. Iya, Bu, mudah-mudahan bisa membantu menyelesaikan masalah ini. Kira-kira kapan Bapak akan menjalankan rencananya? Secepatnya, Bu, mungkin dalam minggu ini. Kemudian, apa ukuran keberhasilan dari rencana Bapak? Ukurannya pada murid saya, Bu. Jika sebagian besar mereka sudah mampu merubah soal literasi matematika ke dalam bentuk operasi matematika, maka bisa dijadikan dasar keberhasilan saya. Kira-kira begitu. Oke, Pak. Apa komitmen Bapak dalam rencana tindak lanjut? Saya berkomitmen untuk terus mengupayakan rencana aksi sampai saya merasa yakin bahwa murid-murid bisa memahami soal-soal literasi. Setelah sesi coaching ini, apa tindak lanjutnya? Nah, mudah-mudahan saya akan konfirmasi kembali dengan Ibu bagaimana hasilan progres dari rencana saya ini. Ya, baik Pak. Saya jadi penasaran nih dengan hasilnya. Semoga nanti usahanya bisa tercapai ya Pak. Ya, terima kasih Bu atas bantuannya sudah meluangkan waktu kepada saya untuk menyelesaikan masalah ini. Ya, sama-sama Pak. Baik, Ibu Nurhafni, pelaksanaan coaching tadi sangat sesuai sampai dengan dapat membantu Pak Hasan untuk menemukan solusi yang ingin dicapai.
Secara keseluruhan, saya juga dapat melihat kehadiran penuh Ibu. Ibu juga dapat mendengarkan aktif dengan menunjukkan rasa tertarik dan empati terhadap hal yang dibicarakan. Juga mampu menggunakan pertanyaan-pertanyaan berbobot. Kalau boleh saya tahu, alur Tirta pada coaching ini apa saja ya, Bu? Ya, baik Bu. Jadi alur Tirta yang saya lakukan itu sesuai dengan alur sebenarnya, yakni dimulai dengan tujuan, kemudian identifikasi, berikutnya reaksi aksi, dan tanggung jawab melalui pertanyaan-pertanyaan berbobot. Ya, luar biasa sekali kalau skala 1 sampai 4, saya bisa berikan skala 4 untuk Ibu. Semoga coaching ini akan berlanjut untuk rekan maupun murid yang lain. Terima kasih, Bu. Sama-sama Bu Rin.